Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gibi Frisola Putra dari kelas 1B jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membawakan materi tentang dakwah melalui tulisan. Sebelum saya masuk ke dalam materi, ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu dakwah. Dakwah merupakan kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil manusia untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan akidah, akhlak, dan syariat Islam secara sadar dan terencana. Tujuan utama dari dakwah adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ilmu dakwah adalah suatu ilmu yang berisi cara dan tuntunan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti, menyetujui, atau melaksanakan suatu ideologi, agama, pendapat, atau pekerjaan tertentu. Orang yang menyampaikan dakwah disebut dai, sedangkan yang menjadi objek dakwah disebut mad'u. Setiap muslim yang menjalankan fungsi dakwah Islam adalah dai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dakwah melalui tulisan. Dakwah melalui tulisan atau dakwah bil kalam adalah salah satu metode dakwah yang memanfaatkan tulisan sebagai media penyampaian pesan dakwah. Media yang digunakan pada saat dakwah melalui tulisan dapat berbentuk buku, majalah, koran, dan media cetak lainnya. Keterampilan menulis sangat diperlukan dalam mengadakan dakwah melalui tulisan. Dakwah melalui tulisan mengutamakan kualitas dan kuantitas dari tulisan yang menjadi media dakwah. Tujuan dari dakwah melalui tulisan adalah mengajak manusia untuk mengenal Allah. Dakwah melalui tulisan kini mulai berkembang dengan media berupa media sosial. Konten dalam dakwah melalui tulisan ditulis dengan berdasarkan kepada kaidah Islam. Dakwah melalui tulisan diidentikan dengan dua istilah berbahasa Arab yaitu dakwah bil kalam atau dakwah bil kitabah. Kedua istilah ini berkaitan dengan kegiatan dakwah. Perbedaannya adalah kalam mengacu kepada alat tulis, sedangkan kitabah lebih cenderung kepada tulisan. Penggunaan istilah dakwah bil kalam memberikan makna yang lebih luas dibandingkan dengan istilah dakwah bil kitabah. Landasan dakwah melalui tulisan terdiri dari perintah Allah. Dakwah dengan tulisan merupakan salah satu bentuk perintah Allah. 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq berkaitan dengan membaca dan menulis. 5 ayat ini mengandung pesan agar manusia mengetahui, memahami, dan mengajarkan Islam kepada seluruh umat manusia. Allah juga menjadikan kegiatan menulis sebagai sebuah kegiatan yang mulia. Dalam surat Al-Qalam, ayat pertama, Allah memberikan sumpah dengan menyertakan pena hasil tulisan manusia dan malaikat. Perintah penulis juga disampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 282, walaupun lebih dikhususkan pada kegiatan muamalah. Yang kedua, isyarat Al-Quran. Dalam Al-Quran, perintah menulis lebih banyak disebutkan dibandingkan dengan perintah membaca. Kata kerja kataba atau menulis beserta kata turunannya disebutkan sebanyak 300 kali. Sedangkan kata qara, membaca atau disebutkan sebanyak 89 kali. Perbandingan kata qara dengan kata ba sekitar 1:4. Sementara itu kata kalam atau pena alat tulis hanya disebutkan 5 kali. Urutan pewahyuan ayat-ayat Al-Quran juga memberikan isyarat mengenai pentingnya menulis dan membaca. Bagian awal dari surat Al-Alaq dan surat Al-Qalam merupakan yang paling awal diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kata qaram atau membaca dan kalam yang berarti kegiatan membaca dan menulis disebutkan pada bagian awal dari kedua surat tersebut. Isyarat lain yang ada di dalam Al-Quran mengenai dakwah melalui tulisan adalah kegiatan pencatatan amal oleh para malaikat. Informasi mengenai pekerjaan malaikat ini diperoleh dalam surat Al-Infitar ayat 10 hingga ayat 12. Dalam ketiga ayat ini diketahui bahwa Allah memerintahkan pemeliharaan catatan amal manusia sehingga para malaikat mengetahui seluruh hal yang telah dikerjakan oleh manusia. Materi selanjutnya tentang sejarah dakwah melalui tulisan. Yang pertama yaitu pada masa Nabi Sulaiman. Salah satu nabi yang paling awal diketahui telah mengadakan kegiatan dakwah melalui tulisan ialah Nabi Sulaiman. Bentuk media dakwah yang digunakan olehnya adalah surat. Tujuan dakwah melalui tulisan yang dilakukannya adalah ajakan kepada Ratu Balkis untuk mengikuti ajaran agama Allah. Sarana yang digunakan untuk menyampaikan dakwahnya adalah perantara burung hudhud. Dakwah melalui tulisan yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 29. Ayat ini merupakan ayat yang memberitahukan bahwa Al-Quran merupakan catatan yang menjadi penjelasan bahwa Allah lah yang memberikan perintah kepada manusia untuk mengerjakan perintahnya. Ciri dakwah melalui tulisan yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman adalah membuat surat yang mengandung kalimat basmalah di bagian awal suratnya sebagai bentuk dakwah. Yang kedua, pada masa Nabi Muhammad. Pada masa awal penyebaran Islam, Nabi Muhammad telah mengadakan dakwah melalui tulisan.
Raja-raja yang ada di sekeliling Jazirah Arab dikirimi surat dakwah yang isinya berupa ajakan untuk menerima agama Islam. Proses pengiriman surat dilakukan oleh para sahabat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman sebagai kurir. Menulis juga menjadi tradisi baru bagi masyarakat Arab sejak Al-Quran diwahyukan. Kegiatan membaca, mengoreksi, dan menyempurnakan bacaan serta hafalan Al-Quran dan hadis yang dilakukan oleh para sahabat Nabi menjadikan kegiatan menulis cenderung bersifat ilmiah. Setelah pertempuran Badar berakhir dengan kemenangan Muhammad dan pasukannya, sebanyak 70 orang Quraisy dijadikan sebagai tawanan perang. Proses dakwah melalui tulisan dilanjutkan dengan pemberian pembebasan bersyarat. Tiap tawanan perang diwajibkan mengajar 10 orang anak dan orang dewasa di Banidah mengenai membaca dan menulis. Selanjutnya masa kekhalifahan Rasyidin. Dakwah melalui tulisan pada masa kekhalifahan Rasyidin dimulai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bentuknya adalah pengumpulan dan penyatuan bagian-bagian Al-Quran dalam bentuk tulisan yang sebelumnya terpisah-pisah. Usulan penyatuan Al-Quran ini disampaikan oleh Umar bin Khattab dan disetujui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Penyatuan Al-Quran dilandasi oleh keadaan banyaknya sahabat Nabi Muhammad yang syahid dalam pertempuran. Tujuan penyatuan Al-Quran ini ada dua. Pertama, mencegah terputusnya penyebaran syariat Islam akibat berkurangnya penghafal Al-Quran. Sedangkan yang kedua adalah agar Al-Quran dapat dibaca dan dipelajari serta dikaji dan diamalkan oleh generasi penerus di kalangan Muslim. Dakwah melalui tulisan kembali menjadi dakwah yang utama ketika Al-Quran dikumpulkan dan disatukan menjadi satu kitab yang utuh pada masa Utsman bin Affan. Pada masa ini juga berkembang dakwah melalui tulisan kemudian dilanjutkan oleh para ulama melalui karya tulis yang berisi kajian-kajian mengenai Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu Kekhalifahan Abbasiyah. Selama periode Kekhalifahan Abbasiyah terdapat dua sultan yang memberikan dukungan terhadap kegiatan dakwah melalui tulisan. Keduanya ialah Harun ar-Rasyid dan Ma'mun ar-Rasyid. Lembaga pendidikan yang dibangun untuk mendukung kegiatan ilmiah adalah Rumah Kebijaksanaan. Di dalamnya terdapat beragam sarana dan prasarana untuk keperluan perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian. Pada masa Harun ar-Rasyid juga dibangun sebuah majelis khusus yang mengkaji persoalan agama bernama Al-Muzakarah. Majelis ini diadakan di tempat yang berpindah-pindah dari masjid hingga ke rumah-rumah penduduk. Dakwah melalui tulisan memiliki manfaat. Dakwah melalui tulisan membuat karya-karya para ulama dan cendekiawan muslim terdahulu dapat tetap dibaca hingga masa sekarang. Penggunaan alat tulis disertai dengan perkembangan dunia tulis-menulis dan percetakan pasca revolusi industri semakin meningkat keberagaman media tulis. Dampak yang ditimbulkan ialah penyebaran dakwah yang meluas tanpa adanya batasan wilayah secara geografi. Media tulis yang digunakan juga dapat menjangkau seluruh wilayah di dunia. Kondisi ini membuat penyebaran ilmu keislaman semakin pesat, sehingga pemikiran-pemikiran di masa lalu dapat bertahan hingga masa sekarang. Hal ini dikarenakan tulisan merupakan catatan yang dapat dibaca dan dikaji sehingga lebih langgeng untuk diingat. Tulisan yang dibuat sebagai sarana dakwah juga memberikan pahala kepada penulisannya karena merupakan ilmu yang bermanfaat. Dakwah melalui tulisan berarti mengumpulkan amal jariah. Penulis memperoleh manfaat dunia dan akhirat karena tetap menerima pahala melalui tulisan yang dibuatnya meski telah mengalami kematian. Manfaat ini diperoleh melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah menyebutkan 3 hal yang pahalanya tidak terputus meski telah wafat. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.